Igo memperpanjang nafas mereka dan memaksakan game yang kelima, ataukah ini menjadi game terakhir atau game kemenangan untuk Aura Fire. Tapi sebelum itu, biar semakin semangat, semakin membara, kita pengen dengar suara dukungan dari kedua belah tim, boleh? Boleh. Oke, yang pertama untuk Alter James, mana suaranya? Rame banget. Oke, untuk Aura Fire, mana suaranya? Wow, inilah dia, ladies and gentlemen, game keempat dari Piala Presiden Esports 2021 Grand Final. Yes, langsung aja kita menuju ke arah in-game kita, di mana ini bisa banget menjadi game penentuan. Tapi Aura Fire harus berhati-hati karena Alter Ego nggak mungkin memberikan sia-sia. Betul, mereka bakal memberikan perlawanan dengan sangat-sangat keras. Tidak mau kecolongan poin lagi. Karena inilah dia, one last dance untuk sisi Alter Ego untuk memperpanjang nafas mereka ke game yang kelima. Dan tentunya kali ini masih ditemani sama Abed Ansel, Mikey Lokal, dan juga Talia Limberly. Tentu saja, dan di arah top lane kita juga sudah melihat adanya pergerakan dari seorang Rasi mencoba untuk mengawal, membabysit terlebih dahulu seorang Brody, karena memang kita tahu kalau misalnya seorang Beatrix memang sakit banget di arah early game. Jadi di babysit ini adalah pilihan yang baik banget untuk seorang Ahmad. Yes, betul banget. Karena melihat kali ini dari segi gameplaynya masih lumayan mirip, saling nge-babysitting, itu kata Talia. Tapi kali ini dengan bedanya adanya Kuvra, Rashi masuk ke arah depan, ada Godiva, dan juga ternyata terkena Petrified, tapi masih bisa flicker defensive mechanism, mempertahankan Rashi dari kematian yang pertama. Yap, dan lihat bagaimana masih bisa untuk ditahan, belum ada yang terjadi first blood untuk di menit pertama kita. Sambil menunggu kehadiran 26 detik kurang lebih menuju turtle kita yang pertama. Masih memantau aja, lihat bagaimana saling menunggu momentum dari kedua belah tim di arah top lane. Ya, harus lebih bersabar lagi, tapi dia datang seorang Haik ke arah top lane. 3 melawan 3 kali ini, coba buat nge-counter setup kah? Tapi lihat kalau di arah minimap ini, antar kedua XP laner, Keira dan juga seorang Pai saling cutting lane, dan Turtle Camp juga sudah hadir by Hydro Coco. Sudah hadir nih turtle kita yang pertama, dan sudah terlihat adanya pergerakan dari Aura Fire maupun dari Alter Ego sudah langsung memantau aja di arah turtle pit. Tapi adanya jual beli serangan dari Pai dan juga Keira, kedua XP laner ini yang sama-sama keras. Tapi di sisi lain lihat bagaimana Godiva mencoba untuk diculik dan berhasil, bahkan dengan adanya reward manipulation juga menjadi bola bantuan dan zoning dari seorang Udil. Yes, first blood yang dipersembahkan oleh Blibli. 1 poin kill dari seorang Ahmad, tapi tiba-tiba di arah tengah Keira cukup sekarat dan flicker langsung coba untuk diluncurkan untuk menghindari endless shot dari seorang Chili Boy dengan aimnya. Masih bisa untuk ditahan karena di arah early seperti ini endless shot belum terlalu sakit. Aiman butuh banget satu item seenggaknya. Memang item debatables banget. Begitu pula dengan ada hack yang kali ini udah berbekal dengan ada purple buff, mencoba untuk langsung menginisiasi keberadaan dari turtle ya. Sedangkan Pai di sana sudah langsung menunggu aja, memberikan informasi tanpa adanya melakukan kontes dari seorang Pai. Hanya bisa memantau dari kejauhan karena terlihat untuk dari segi jumlah pemain dari Alter Ego agak sedikit outnumber, so that's why mereka lebih prefer kita lepasin turtle-nya, karena daripada kita memaksakan hal yang tidak bisa dipaksakan, lebih baik direlakan saja dan mencoba untuk second try atau percobaan keduanya nanti. Yap. Dan Little Wanderer ya kali ini udah didapatkan dari anak-anak Alter Ego menjadi vision juga untuk turtle kita yang berikutnya. Tapi di era top lane sudah ada Vader Ratrek juga mencoba untuk nge-clear aja. Belum adanya pertarungan, tapi baru aja diomongin tim fight udah mulai pecah, di mana ternyata Godiva harus melakukan rough wave untuk melakukan defensifnya. Tapi masih bisa lolos dari adanya real wave manipulation yang digelar oleh seorang Udil. Ini tetesan yang sangat mematikan dari seorang Udil, tentunya membuat Aura Fire langsung bubar gerak karena agak risky banget kalau misalnya Aura Fire memaksakan. Tapi kita lihat terjadi baku hantam di arah bottom lane. Tiba-tiba Celeboy pun hadir ke arah bawah, Endless Shot terhubung dan Keira cukup sekarat dan langsung bisa dihabisi saja di arah bottom lane. Keira harus merenggang nyawa.
Wow, dan bahkan Rasi terkena sniper dari seorang Kabuki langsung mundur karena sudah ada Godiva juga menjadi bala bantuan. Tapi lihat bagaimana kali ini damage-nya benar-benar sakit banget. Satu kali hit dari seorang Kabuki berhasil untuk menghilangkan setengah HP dari Ahmad. Godiva mencoba untuk mengambil ke arah seorang Ahmad tapi masih bisa ditahan. Tapi ternyata kali ini datang bantuan dari seorang menumbangkan Ahmad tengah ada Tonros kali ini. Yes, dan 3 member sudah langsung berkumpul mengamankan dari segi outer. Cara pertama dari top lane yang berhasil didapatkan oleh sisi Aura Fire di menit hampir yang kelima. Kali ini mereka langsung coba tanpa berpikir panjang, dapetin momentum langsung gas terus karena inilah dia momen yang ditunggu-tunggu dari early phase. Ini sebenarnya anak-anak dari Aura Fire coba untuk memaksimalkannya dengan hadirnya Beatrix kali ini. Yap, dan bahkan adanya Bloodlust X yang udah langsung didapatkan oleh Keira juga. Rasi menjadi bus checker bersama dengan ada Godiva jual beli serangan. Tapi lihat bagaimana hampir saja menumbangkan Rasi. Untungnya masih bisa untuk flick out dan bouncing ball ke arah belakang untuk defensif. Udil mencoba untuk menzoni dengan ada 2 manipulation tapi langsung saja di cancel karena Hike di depan sana mencoba untuk mengincar ke arah seorang Udil dan turtle-nya di reset. Yes, di reset kembali dan lihat di arah bottom lane. Baku hantam terjadi, Ahmad pun harus recall terlebih dahulu. Melihat dari segi turtle-nya yang terbuka dengan cukup lebar membuat Aura Fire ingin mendapatkan turtle kali ini. Bahkan di arah bottom lane, Keira harus mundur kembali. Outnumber, kalah jumlah 2 melawan 1 dan turtle-nya diamankan oleh seorang Hike kali ini. Turtle yang sudah berhasil untuk diamankan satu buah objektif. Tapi lihat bagaimana Polystar Moon langsung menghilangkan Godiva. Begitu pula dengan ada Keira di arah bottom lane. 3 orang sekaligus langsung menghilangkan seorang Keira. Hike memilih untuk mundur setelah melihat adanya 2 pemain dari Aura Fire yang sudah tidak ada. Yes, team fight yang terjadi di sisi top lane dan juga sisi bottom lane berbuah dengan sangat manis. Untuk anak-anak alter ego di menit-menit awal kali ini mereka memang bisa banget untuk menanggulangi early pressure ya dari sisi Aura Fire dengan hadirnya seorang Kufra. Dia punya talent revenge yang bisa banget untuk nge-counter setup ya dari sisi Aura Fire. Yap, dan tadi juga sudah terlihat adanya Clock of Destiny yang langsung diamankan oleh anak-anak dari Aura Fire. Rasi mencoba untuk nge-charge dengan ada Terror Revenge, tapi di cancel aja, tidak ada target yang optimal. Facehugger masih outrange, tapi Right Track lagi-lagi dibuka untuk di zone, tapi itu dia langsung lompatan maut dari seorang Rasi. Bouncing Ball juga karena belakang didukung dengan ada 2 population, tapi lihat bagaimana Udil langsung dihentikan pergerakannya dengan ada Rough Web dari seorang Godiva menumbangkan di depan sana. Sampai 1-2 hilang. Kali ini 2 orang dari Aura Fire langsung dihentikan. Yes, 2 tukar 1 Talia. Kali ini pertukaran antara Kabuki Godiva dengan seorang Udil. Tapi di top lane, Pai versus Keira. Dan masih bisa keluar dari zona defensif melewati tembok dari sisi Aura Fire. Tapi di arah tengahnya Ahmad dapetin 1 sing from high tercancel. Dan lihat dari Risha, dari Rasi, dan ternyata langsung dihabisi high di arah tengah kali ini oleh Rasi dan juga Ahmad. Yap, 2 member dari Aura Fire sudah dihilangkan. Langsung aja memantau keberadaan Godiva yang sendirian aja di arah mid lane. Turtle pun juga sudah hadir di menit kita yang ke-8. Dan lihat bagaimana kali ini Rasi bouncing ball revenge ke arah depan. Untungnya masih bisa untuk escape dari seorang Godiva. Wow, itu udah pada cukup sekarat dari Godiva dan juga Kabuki harus retreat kembali. Lihat, aduh, ultimate antara Parsha dan juga Yves. Tapi lihat pelan-pelan, Rasi dan Udil pun kerja keras dapetin turret di tengah plus Turtle. Ini early advantage yang bisa dibilang sangat baik untuk anak-anak alter ego. Dapetin Turtle plus turret center yang bisa dibilang ini perannya sangat-sangat penting. Mereka bakal kehilangan dari vision. Bahkan jungle Aura bisa banget untuk dikontes dari Purple dan juga Orange buff ya. Karena ini dengan hilangnya center otomatis bakal ada invading buff. Tapi lihat bagaimana Pai lagi-lagi berhasil untuk langsung menumbangkan 1 outer turret di arah top lane. Tapi Godiva di depan sana mencoba untuk langsung mencegah keberadaan dari seorang Pai dengan ada Rob Web. Instant kill. Godiva berhasil untuk menghentikan keberadaan Pai di depan
depan sana. Langsung di-cut rotasinya oleh seorang Godiva, dapat informasi tambahan tapi di area tengahnya. Godiva cukup sekarang terkena Endless Shard dari Chelly Boy. Tapi lihat, terjadi terpecah belah. Ini lihat, dari Alter Ego memancing keributan di area top lane. Tapi bottom lane-nya berhasil diruntuhkan dari anak-anak Aura Fire. Kehilangan outer dan juga inner turret-nya. Yap, dan lihat bagaimana tim fight udah mulai pecah lagi. Reward Population langsung aja dihantam dengan ada Rise Rex juga. Dila sudah tidak ada. Begitu pula dengan ada Sally Bola langsung maju pada depan mengelok arah seorang Kira. Tapi langsung aja dibalesin dengan ada FS Hager. Kabuki cukup sekarang depan sana. Begitu pula dengan ada tapi Kabuki justru masih bisa selamat. Godiva kali ini Robo lagi-lagi ke arah depan. Mencoba untuk mengincar seorang Pai. Tapi langsung inisiasi untuk mundur face. Hager dikejar, dicicil bahkan dengan ada selendang-selendang maut dari seorang Pai. Tapi kali ini langsung aja di Rise Rex lagi. Member dari Alter Ego sudah hilang di Land of Doubt. Oh my god, udah pada sekarang tapi lihat Pai-nya dipancing. Datang Breath of the Ocean menahan pergerakan dari Pai dan langsung dibalikin momentumnya dari sisi Aura Fire. Satu persatu dihilangkan. Kali ini di menit yang ke-10. Wow. Momentum back and forth. Tarik ulur, jual beli serangan sudah terjadi kali ini. Ya, dan bahkan lihat Abed, di menit kita yang 10 akhirnya Aura Fire setelah berhasil untuk menumbangi 4 orang sekaligus langsung gold. Begitu pula dengan adanya Pai yang masih dicicil terus-terusan oleh seorang Godiva. Oke, Rashi udah mulai masuk. Karya Lord Fitnya. Karena Revive mencari target dari 7. Maju ke depan, dapetin 1. Kabuki yang tertangkap basah. Endless Shard-nya, dapetin 2. Dan ternyata lihat double kill Pur Rahmat. Masuk lagi ke area tengah. Haik dapetin 1. Ahmad tetap Vigo bahkan double kill. Sonrosnya dari seorang Haik. Di arah depan, Pai menjadi sandbag. Bahkan lihat, Chelly Boy dapetin 1. The Miracle Boy mulai beraksi. Dan ternyata 3 tukar 2. Yes, pertukaran 3 untuk 2. Lord kali ini belum tersentuh dan lagi-lagi Blade Armor untuk seorang Pai untuk mengcounter keberadaan dari Kabuki dengan Matrix-nya. Wow, ini pertarungan yang sengit banget dan bahkan Lord kita akhirnya sebentar lagi 30 detik kurang lebih akan enhance. Menjadi Lord yang sudah diperkuat untuk langsung mendobrak ke arah base milik siapa. Yes, ini bakal tricky banget karena permasalahannya lihat dari segi momentum Kovar dipegang sama Aura, tapi lihat dari segi poin kill nggak terlalu beda jauh. Turretnya diungguli sama si Alter Ego, tapi bener kata Talia, ini Lord yang di enhance tentunya bakal ditunggu terlebih dahulu karena ini bisa jadi daya gedor tambahan untuk siapapun dapetin dari segi Lordnya kali ini. Yes, dan itulah dia Lord yang sudah di-enhance. Kali ini sudah hadir. Lihat bagaimana kali ini wave minion di arah bottom lane dari Alter Ego yang harus di-clear juga. Kalau enggak misalnya bakal bahaya banget. Bisa tumbang 1 inner turret di arah bottom lane oleh Alter Ego. Udil langsung mengamankan Necklace of Durance. Begitu pula dengan adanya Wind of Nature oleh seorang Ahmad. Tapi lihat bagaimana kali ini Lordnya udah mulai di-poke sedikit demi sedikit dicicil. Bahkan ada Rise Rex juga mencoba untuk menzoning balik dan Lord yang free. Tanpa adanya kontes berhasil untuk didapatkan oleh Aura Fire. Oke, counter set up dari Alter Ego, dari Rashi. Dari face tapi dia tengah lihat ternyata Godivanya di pick up oleh 4 member dari Alter Ego mulai mengejar lagi. Terjadi misi pengejaran Keira di tengah. Baku hantam dengan Chelly Boy. Tapi kali ini Chelly Boy-nya pun berhasil mundur dan lebih bersabar lagi. Karena lihat dari sisi Aura Fire mereka dapatin Lord dan tentunya bakal coba untuk dikawal di area tengah dan juga di arah bottom lane-nya. Tapi Keira mencoba untuk escape terlebih dahulu. Ada Falling Star mau 4 member datang dan tiba-tiba Pai Sagar di arah belakang cukup free hit dan langsung mengusir, dibuat kocar kacir. Pai di arah depan cukup sekarang tapi lihat Ahmad dia maju. Tahun 4 memori dapat dan lihat Rasi dapetin 2 tapi Hai maju dan tak terhenti dapetin 1 ke arah seorang Rasi tapi Hai-nya masuk ke dalam lubang buaya karena dia juga terperangkap oleh Alter Ego kali ini. Yes, reward manipulation yang menyulitkan keberadaan dari Haik untuk lolos dan menyelamatkan diri. Haik harus mengorbankan nyawanya di depan sana. 2 tukar 1. Dimana kali ini Rasi menjadi frontliner dari Alter Ego sudah dihilangkan. Ini membuka kesempatan. Lihat bagaimana Godiva langsung mengawal keberadaan dari Orange Buff di arah top lane bersama dengan wave minionnya. Tapi langsung disengage. Nggak
nggak mau terlalu memaksakan. Mereka tahu kalau ini tidak ada hike akan menjadi team fight yang cukup berbahaya oleh Aura Fire. Betul banget, karena terlihat ya, Hai kali ini udah jadi Hunter Strike, malah Victor sesakit itu, tapi Ahmad juga gak mau kalah. Dia udah jadiin juga Wind of Nature plus Athena Shield untuk menanggulangi adanya burst damage dari seorang facehugger dan juga Godiva. Bahkan lihat Godiva udah jadi Genius One di Divining Glaive. Tapi ini tak dipungkiri ya, Shelly Boy juga sangat-sangat mengerikan dengan aimnya. Bisa banget ngeburst dengan hadirnya Feather of Heaven. Ini bakal mempercepat juga dari segi attack speed yang dia miliki. Ini nampaknya hike juga menuju ke arah immortality ya. Jadi biar dia lebih sustain lagi. Dan bahkan dari Shelly Boy ini udah full item semua. Dia udah ada Holy Crystal juga. Tapi lihat bagaimana kali ini aksi mencoba untuk menculik dari seorang Keira. Tapi Keiranya langsung aja dikepung dengan dari Weapon Police. Langsung aja ditumbangkan di depan sana. Godiva Rough Wave ke arah depan. Tapi tidak ada target yang optimal. Kali ini mau gak mau harus disengage setelah kehilangan seorang Keira di depan sana. Ya harus retreat kembali dari Aura Fire. Kehilangan satu member membuat mereka tidak mau terlalu greedy, tidak terlalu memaksakan. Tapi lihat top turret pun harus dilakukan karena alter ego langsung bisa dapetin tanpa adanya pengawalan dan juga penjagaan yang ketat. Tapi di area jungle-nya udah mulai terjadi invasi pelan-pelan mulai dikuasai. Tidak dibiarkan Aura Fire masuk ke area jungle yang dia miliki dengan secara bebas kali ini. Yes, dan Rasi sudah mulai mengecharge juga dengan adanya Terror Revenge kali ini. Tapi masih bisa untuk ditahan untuk sementara waktu. Hai, di depan sana mencoba untuk langsung nge-clear aja memanage lane wave-nya terlebih dahulu. Dan 47 detik kurang lebih akan hadir Lord yang udah benar-benar kuat di menit kita menuju ke menit 16. Ini bisa banget untuk langsung daya gedor lagi-lagi. Kalau misalnya Aura Fire bisa dapat dengan free. Yes, betul banget. Tapi alter ego tentunya bakal berusaha dengan sangat-sangat keras di arah Purple buff-nya. Terjadi inisiasi Keira harus keluar terlebih dahulu. Tapi lihat dari Godiva, Petrify dan juga Robave-nya terhubung dengan sangat baik. Perfection combination. Dan lihat sing double kill from high. Mengincar langsung ke arah seorang Ahmad. Immortality-nya menjadi incaran. Kali ini bakal lihat dipecahkan dan langsung dihilangkan. Menyisakan seorang Shelly Boy sebagai last man standing-nya kali ini. Ini adalah bencana di mana kali ini Shelly Boy akan kesulitan untuk mempertahankan high ground defense. Aura langsung mendorong masuk meta penggaris di mana inner turret yang udah langsung dirontokin bersama dengan inhibitor turretnya Shelly Boy. Hanya bisa untuk menunggu momentum sambil untuk mencicil sedikit demi sedikit. Tapi Phantom Execution juga ada